Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Al-Muyassar surat An-Nisa ayat 100. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Qala fi tafsir, wa may yakhruj, dan barang siapa yang bepergian atau keluar min ardhis syirki, dari bumi syirik, ila ardhil Islam, ke bumi Islam, firaran bidinihi, dalam rangka menyelamatkan agamanya, rajian fadla rabbih, serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, qasidan nusrata dinihi, dengan tujuan membela agamanya. Ya, ini perhatikan niat-niat yang benar di dalam hijrah. Ya, apa makna hijrah? Yakhruj min ardhis syirki ila ardhil Islam. Ya, keluar dari apa? Bumi syirik ke bumi Islam, dari tanah syirik ke tanah Islam. Ya. Niatnya apa? Firaran bidinihi, apa? Menyelamatkan Islamnya, menyelamatkan keislamannya. Rajian fadla rabbih, mengharap pahala Allah. Qasidan nusrata dinihi, niatnya, tujuannya membela Islam, membela agamanya. Maka yajid, ia akan mendapatkan fil ardi, di muka bumi ini, makanan, tempat, dia akan mendapatkan tempat di muka bumi ini. Wa mutahawwalan, tempat pindah. Yan'amu fihi, yang ia akan senang di tempat itu. Bima yakunu sababan, ya, yang bisa menjadi sebab fi quwwatihi, ia menjadi kuat, wa dhillati adaihi, serta terhinanya musuh-musuhnya. Ini pahala pertama, ya, dia akan mendapatkan tempat pindah yang dia akan senang di situ dan menjadi sebab dia memiliki kekuatan, ya, serta sekaligus menghinakan musuh, membuat jengkel musuh. Ma'asa'ah, ditambah as-sa'ah, kelapangan, fi rizqihi, dalam rizkinya, wa aishihi, dan penghidupannya, jaminan dari Allah SWT. Orang yang hijrah dengan niat yang benar, dia akan mendapatkan kelapangan apa? Rizki dan penghidupan. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, artinya keluar hijrah, ya, yakhruj min baitihi, ini hijrah. Barang siapa yang hijrah qasidan, dengan niat nusrata dinillahi wa rasulih, dengan niat nusrata dinillah, membela Islam, wa rasulih SAW, dan membela Rasulullah SAW, wa i'la'a kalimatillah, dengan niat, ya, menjadikan unggul kalimatullah, la ilaha illallah, kemenangan la ilaha illallah.
Tsumma yudrikhul maut. Ini niat-niat yang benar di dalam hijrah. Niat-niat yang apa? Benar di dalam hijrah. Membela Islam, membela Rasul SAW, ya, mengangkat tinggi-tinggi kalimat Allah. Tsumma yudrikhul maut. Kemudian ia mati. Qabla bulughihi maqsadahu. Sebelum ia meraih tujuannya tersebut. Sebelum ia meraih tujuannya tersebut. Faqad tsabata lahu jazaa'u amalihi 'ala Allah. Maka ya telah ditetapkan baginya jazaa'u amalihi, ganjaran amalannya 'ala Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan pahalanya, pahala hijrahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minhu wa ihsanan, sebagai kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini seandainya hijrahnya itu benar, niatnya benar, qadarullah keburu mati sebelum tercapai apa? Cita-citanya, tujuannya. Dari hijrah itu, maka telah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafuran rahiman bi ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya maha pengampun, maha luas ampunan dan rahmatnya terhadap para hambanya. Wa idza darabtum fil ard, ay wa idza safartum. Darabtum fil ard artinya apa? Safar. Dan apabila kalian safar, ayuhal mukminun, wahai orang-orang beriman, fi ardillah, di muka bumi ini, bumi Allah Subhanahu wa taala, fala haraja, maka tidak mengapa, wala itsma, tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, fi qasris salat, mengqasar salat. Ya, mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum, apabila kalian khawatir, min udwanil kuffar alaikum, serangan musuh kepada kalian, fi hali salatikum, ya, di saat kalian sedang sholat, ya, kalian khawatir musuh menyerang, kalian sedang sholat, maka boleh kalian mengqasar sholat. Ya. Kenapa alasan bolehnya mengqasar sholat ketika safar itu? Karena khawatir musuh menyerang tiba-tiba, sedangkan kaum muslimin sedang mengerjakan sholat. Sekarang kan nggak kondisi damai. Terus kalau kondisi damai nggak perang begini gimana? Apakah masih boleh orang safar itu mengqasar sholatnya? Ya, ini namanya kharaja makhrajal ghalib. Ya, alasan ini, alasan kalau kalian khawatir musuh menyerang tiba-tiba kalian sedang sholat. Ini namanya kharaja makhrajal ghalib. Alasan ini ya kebanyakan atau seringnya ya itu karena alasan ini di masa itu. Sehingga la mafhuma lahu, ya, sehingga tidak diambil hukum sebaliknya. Oh, berarti kalau tidak khawatir diserang musuh enggak boleh mengqasar sholat. Tidak begitu. Ya. Karena itu namanya kharaja makhrajal ghalib. Ya. Alasan itu adalah umumnya, kebanyakan, seringnya terjadi seperti itu dulu. Wa kanat ghalibu asfaril muslimin, dan ya kebanyakan safarnya kaum muslimin fi bid'il Islam, di awal-awal Islam, makhufatan, itu dalam kondisi mencekam, dalam kondisi mengkhawatirkan. Kebanyakan safarnya kaum muslimin di awal-awal Islam itu apa? Mengkhawatirkan. Ya. Jadi kebanyakan dulu awal Islam itu kaum muslimin safar itu dalam keadaan apa? Khawatir, takut atas dirinya diserang musuh tiba-tiba. Wal qasru rukhsatun fis safar. Kemudian di sini diterangkan bahwa mengqasar salat dalam safar, mengqasar salat itu merupakan rukhsah fis safar. Merupakan keringanan dalam safar. Safar berapa? 8
80 kilo. Ya, safar itu 80 kilo dalam madhab. Dalam madhab Hambali safar itu 80 kilo. Berarti kalau belum 80 kilo safarnya, belum disebut safar dan belum boleh mengqashar salat. Ya, 80 kilo. Ya, misalkan ya diska gitu, mondok di sini itu qashar terus salatnya jamak qashar terus, kenapa? Safar. Nah, padahal rumahnya situ ya kan. Dari sini cuma berapa kilo? Cuma 30 kilo. Ya, safar 80 kilo baru disebut safar. Ya, 16 firsah. Ya, 16 firsah. Halal amni awil khaufi. Dalam keadaan damai ataupun khawatir. Dalam keadaan damai ataupun takut. Ya, boleh mengqashar. Dan menurut madhab, mengqashar salat bagi musafir yang telah memenuhi syarat itu sunnah, bukan wajib. Apa? Sunnah, bukan wajib. Ya, apalagi syarat sah, bukan. Ada memang ulama yang berpendapat syarat sah. Ya, ada ulama berpendapat qashar salat bagi musafir bila memenuhi syarat itu ya syarat sah salat. Kalau nggak mengqashar dia nggak sah salatnya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi yang benar pendapat mazhab adalah apa? Hukumnya apa? Mengqashar salat bagi musafir yang memenuhi syarat qashar. Sunnah. Dan safarnya bukan safar maksiat. Safarnya bukan safar apa? Maksiat. Kalau safar maksiat tidak boleh mengambil rukhsah safar. Qashar salat, enggak puasa. Safar maksiat itu enggak boleh. Ya. Bahkan di dalam mazhab itu ya, safar tanazzuh aja enggak boleh mengambil rukhsah. Safar tanazzuh itu safar wisata. Safar refreshing, jalan-jalan. Enggak boleh. Ya, mengambil rukhsah. Ya. Innal kafirin akan lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mujahiruna lakum bi'adawatihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka terang-terangan menampakkan permusuhan kepada kalian. Fahdharuhum. Ya, maka berhati-hatilah kalian. Maka waspadalah kalian. Baik. Sampai ayat yang ke-101. 102 ya. 103 ini salat khauf. Ya, ayat bicara tentang salat apa? Salat khauf. Ya. Wallahu a'lam.